Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program Talk Show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati pasti sering dengar istilah saraf kejepit gitu ya, atau HNP. Nah, ini adalah kondisi di mana saraf terjepit oleh jaringan tubuh seperti tulang rawan, tendon, otot begitu ya. Nah, ini rasanya nggak nyaman banget. Sakit intensitasnya juga mulai dari yang ringan sampai yang parah, bahkan sampai kesulitan bergerak. Dan pengobatannya juga macam-macam begitu ya. Dan ini akan menjadi topik kita hari ini tentang waspada saraf kejepit. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar saraf kejepit ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah nyeri pinggang pertanda saraf kejepit. Ini memang yang paling famous gitu ya, posisi yang paling sering terjadi saraf kejepit begitu. Nah, apakah sebenarnya ketika kita ada rasa tidak nyaman di pinggang ini sudah pasti ada saraf kejepit di sana gitu ya. Bedanya apa sih saraf kejepit dengan sakit pinggang yang disebabkan oleh kondisi yang lain atau cedera yang lain? Ini nanti kita akan tanyakan nih bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah saraf kejepit itu harus dioperasi. Itu yang paling menakutkan ya ketika kita didiagnosa memang sarafnya terjepit dan harus menghadapi meja operasi. Apakah benar semua kondisi saraf kejepit pasti harus berakhir di meja operasi? Ini mitos atau fakta? Nanti kita akan tanyakan juga bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah saraf kejepit menyebabkan kelumpuhan. Ini juga yang menakutkan ya, ketika kondisinya saraf terjepit dan kondisinya ada di tulang belakang memang, dan itu yang paling ditakutkan adalah terjadi kelumpuhan pada seseorang, pada pasien tersebut. Tapi apakah semua kondisi ini pasti berakhir atau punya potensi kelumpuhan? Itu juga nanti kita akan tanyakan, mitos atau fakta. Nanti kita akan konfirmasi bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah penderita saraf terjepit tidak boleh berolahraga. Benar nggak sih kalau misalkan di dalam tubuh kita tuh ada saraf yang terjepit, dihindari harusnya olahraga. Gerakan-gerakan apa yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh penderita saraf kejepit? Tergantung juga mungkin sebenarnya posisinya juga ya. Apa benar orang yang punya saraf terjepit nggak boleh sama sekali bergerak, istilahnya olah tubuh begitu ya? Ini apakah memang akan memperburuk kondisinya atau sebenarnya justru akan memudahkan untuk recovery? Kita nanti tanya deh mitos atau fakta bersama dokter kita ya. Oke, selanjutnya adalah saraf kejepit penyakit keturunan. Jadi katanya kalau misalnya orang tuanya punya riwayat saraf kejepit, anaknya biasanya juga nih punya masalah. Nah, benar nggak sih? Apakah ini memang diturunkan secara genetik? Ini mitos atau fakta ya? Nanti kita akan tanyakan nih bersama dokter kita. Pasti nggak sabar untuk menunggu konfirmasi dari pakarnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah menyebutkan beberapa mitos atau fakta seputar saraf kejepit. Tapi kita belum tahu ya kebenarannya, karena itu kita akan konfirmasi bersama dokter kita. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Muhammad Fahri Lubis, SPOT Spine, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan tulang belakang dari Rumah Sakit Sumber Waras. Langsung kita sapa, halo dok, apa kabar? Halo Mbak Dika, ya. Terima kasih sudah hadir di Bincang Sehati. Sama-sama. Ya. Oke, dok, di segmen sebelumnya saya kan sudah menyebutkan nih beberapa mitos atau fakta seputar saraf kejepit. Tapi belum tahu nih ini benar atau enggak gitu. Makanya saya mau konfirmasi satu persatu. Kita mulai dari yang pertama ya dok ya. Boleh. Yang pertama, mitos atau fakta nih dok, kalau nyeri pinggang itu pasti pertanda saraf kejepit. Ya, jadi itu mitos ya. Mitos ya, nggak selalu ya? Ya, nggak selalu. Okay. Karena memang kalau misalkan otot saja, nah itu juga jatuhnya kan nyeri pinggang. Kalau misalkan ada saraf terjepit, nah itu biasanya ada pada keluhan nyeri menjalar. Oke, Gitu. itu yang bisa membedakan ya. Ya, jadi nyeri bisa menjalar otot ke kaki. ketarik gitu ya, itu bisa juga. Pengapuran atau otot, nah biasanya dia nyeri pinggang aja. Cuman kalau misalkan ada saraf terjepit, nah biasanya ada keluhan ke kaki. Menjalar ke kaki atau saraf kejepit di leher, dia menjalar ke tangan. Jadi
Jadi kita nggak perlu langsung panik gitu kan kalau misalkan ada nyeri pinggang atau nyeri leher. Nah itu dia nih, sering banget kan kita panik, aduh nyeri pinggang nih langsung self diagnose saya pasti saraf kejepit. Enggak juga ya, enggak juga. Masih banyak masalah yang lain yang menyebabkan kondisi tersebut nih ya, nggak selalu saraf kejepit pemirsa. Oke, kita lanjut selanjutnya ya dok ya, mitos atau fakta saraf kejepit itu harus dioperasikan. Paling takut kita kalau misalkan didiagnosa tuh, oh ini saraf terjepit gitu. Saya takut banget kalau harus dioperasi. Ya. Gimana nih dok? Jadi memang sebenarnya kalau untuk saraf kejepit itu kan dia ada tingkatan-tingkatannya tuh Mbak Dika. Jadi misalkan ada yang ringan, ya secara garis besar ringan, sedang, berat kan. Kalau misalkan dia yang ringan, sebenarnya kita bisa melakukan tindakan-tindakan konservatif dulu. Misalkan dia saraf kejepitnya misalkan dominan di nyeri pinggang, ada sesekali kesemutan cuman nggak terlalu banyak. Kemudian dia masih bisa berjalan jauh, olahraga masih oke. Nah itu kita nggak perlu operasi sebenarnya. Nah tetapi memang biasanya di rumah sakit kita lakukan pemeriksaan MRI untuk memastikan saraf kejepitnya ini derajat berapa nih kira-kira, kemudian keluhannya, nyerinya gimana. Jadi sebenarnya untuk yang dilakukan operasi sebenarnya nggak wajib. Bahkan tindakan-tindakan konservatif seperti fisioterapi, berenang itu sebenarnya cukup membantu sih. Cukup membantu, jadi nggak semua saraf kejepit berakhir di meja operasi ya. Jadi nggak harus ketakutan dulu nih, karena tingkatannya macam-macam. Nanti kita bahas tingkatannya di segmen selanjutnya ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta kalau saraf kejepit itu menyebabkan kelumpuhan. Ini juga momok yang menakutkan nih untuk para penderitanya, gimana dok? Ya itu fakta. Nah jadi memang kalau saraf terjepit itu ya kalau misalkan dia kan tadi saya sampaikan bahwa memang dia ada yang sedang, ada yang ringan, ada yang berat. Sampai berat ya? Kalau misalkan dia berat, karena memang kan fungsi kaki kita itu kan kalau yang kaki kan di pinggang kan sarafnya kan. Kalau misalkan dia satu terjepitnya sudah banyak, kemudian dia terjepitnya sudah dalam waktu yang lama, terus dibiarin aja. Nah itu bisa menyebabkan kelumpuhan. Selain itu bisa juga menyebabkan gangguan buang air besar, buang air kecil. Nah ini sebenarnya yang kita harus, tapi itu sebenarnya kalau dibandingkan secara keseluruhan kan kasus yang mungkin tidak sebanyak yang kasus ringan atau sedang. Nah cuman kita perlu waspadanya di situ. Waspada nih memang tanda-tanda nyerinya kan pasti beda kan. Ya, gitu. Jadi bisa jadi menyebabkan kelumpuhan kalau dibiarkan begitu saja, terlalu lama, menahun gitu ya, dan tidak ada penanganan yang baik dari tenaga profesional yang tepat. Itu bisa loh menyebabkan kelumpuhan, makanya kita harus waspada. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau saraf kejepit tidak boleh berolahraga. Gimana dok? Nah itu mitos. Mitos ya? Olahraga kan banyak, maksudnya kalau misalkan dia angkat beban ya dengan saraf kejepit ya otomatis nggak bisa. Oke, mungkin bisa disiasatin, misalkan dia angkat bebannya dalam posisi berbaring. Kemudian kalau misalkan olahraga lain, misalkan dia berenang, nah itu malah disarankan. Jadi dominan sebenarnya yang dihindarkan itu olahraga yang high impact. High impact itu misalkan dia seperti misalkan dia pemain bola, pelari jarak jauh. Nah itu bukannya nggak bisa, cuma nanti tunggu dia sembuh dulu nih, saraf terjepitnya. Kemudian kalau olahraga ringan seperti sekedar jogging, kemudian jalan, berenang, sepedaan jarak dekat, nah itu ya nggak masalah. Fine-fine aja ya, jadi tadi memang yang disarankan justru renang gitu ya, jogging santai. Nah ini malah justru disarankan, mungkin yang high impact jangan dulu, apalagi angkat beban. Tadi mungkin angkat beban bisa sambil tidur ya? Iya, karena memang angkat beban itu memang dia sering menjadi penyebab saraf terjepit kan, pada yang muda-muda kan. Betul, tapi jangan juga dijadikan saraf kejepit alasan untuk nggak berolahraga ya. Kan soalnya banyak nih kaum rebahan termasuk saya nih dok ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau saraf kejepit adalah penyakit keturunan, karena biasanya kadang-kadang sebenarnya sih jarang juga ya orang tua saraf kejepit anaknya juga gitu. Emangnya diturunkan secara genetik? Kalau dia keturunan itu mitos. Mitos ya? Tapi memang bisa pada orang-orang tertentu dia memang sifatnya bawaan ya. Jadi sifatnya memang pada orang tertentu, misalkan pada saraf terjepit akibat HNP misalkan, atau bantalannya itu dia lebih lemah. Nah itu bisa terjadi. Makanya ada orang-orang mungkin yang masih usia muda kok udah ada saraf terjepit. Nah itu memang penelitiannya memang ada faktor dari orang itu sendiri, bawaan. Jadi bukan dia keturunan. Jadi bawaan dari bantalan pasiennya itu dia lebih lemah.
dari yang normal. Jadi bukan saraf kejepit yang diturunkan, tapi mungkin memang dari dianya bawaannya. Dari dianya ya. Jadi istilahnya kualitas dari bantalannya mungkin lebih lemah dan bisa menyebabkan kondisi saraf kejepit tadi. Oke, jadi ini mitos ya, tidak diturunkan ternyata. Nanti kita lanjut lagi dengan tema kita saraf kejepit, kita kupas tuntas ya dok ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang saraf kejepit nih ya. Ini mungkin sedang banyak perhatian juga tentang saraf kejepit karena akhir-akhir ini yang muda juga udah mulai nih banyak banget mengalami kondisi ini. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @TAIFamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita, Dr. Muhammad Fahri Lubis, SPOT Spine, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan tulang belakang dari Rumah Sakit Sumber Waras. Dok, tadi kan kita bicara saraf kejepit, mungkin masih banyak yang awam ya terkait kondisi ini. Sebenarnya ini tuh kondisi yang seperti apa di tubuh kita? Jadi kalau kita tahu kan bahwa kalau saraf kejepit misalkan bisa terjadi pada pinggang, kemudian yang paling sering juga bisa terjadi pada leher sebenarnya. Jadi kalau misalkan dia pada leher, keluhannya nyari pada leher. Kemudian dia kalau misalkan ada saraf kejepitnya, dia ada nyeri menjalar ke tangan. Jadi kemudian ada kesemutan. Kemudian ada kalau misalkan dalam derajat berat dia bisa kelemahan. Kemudian kalau misalkan pada pinggang, dia bisa kelemahan pada kaki, kemudian nyeri menjalar pada kaki, kemudian dia nggak bisa berjalan jauh. Jadi sebenarnya yang terjadi itu, kita tahu komponen tulang belakang kita kan ada tulangnya nih Mbak Dika, kemudian ada otot, kemudian ada bantalan. Jadi di antara tulang itu ada namanya bantalan atau diskus, kemudian ada sendi-sendi, kemudian ada saraf di situ. Kalau misalkan dia HNP namanya, yang bermasalah itu bantalannya. Jadi bantalannya itu bengkak, kemudian ada isi dari bantalan itu mendorong saraf, karena posisinya itu berdekatan sebenarnya. Nah itu ibaratnya kalau misalkan sarafnya terjepit, ya otomatis ada kelainan dong di kaki kita. Nah itu tadi tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, seperti nyeri menjalar ke kaki, kemudian kemampuan pasien nggak bisa berjalan jauh. Nah itu. Kemudian ada lagi sebenarnya penyebab saraf terjepit yang lain, biasanya yang lebih sering itu pada usia tua. Jadi akibat pengapuran. Jadi kalau misalkan pengapuran itu, ya, jadi misalkan pengapuran itu ada tulang-tulang tambahan nih pada area tulang belakang kita yang menjepit saraf tadi. Nah jadi sama efeknya. Jadi karena saraf terjepit tadi, ya sesuai dengan namanya, otomatis kelainannya bukan hanya di pinggang, bukan hanya di leher, tetapi menjalar ke tangan dan ke kaki sebenarnya. Jadi kalau bisa digambarkan saraf terjepit ini terjepit oleh organ tubuh yang lain begitu ya. Tadi ada otot atau tadi bantalan diskus ya, sendi-sendinya juga, dan bahkan kalau untuk lansia karena pengapuran tadi ya dok ya. Jadi banyak banget ya kondisi dan ini pasti mengganggu sekali. Kalau tadi kita dokter sempat menyebutkan sedikit area yang memang paling sering terjadi itu di leher dan di pinggang. Ini kan istilahnya satu ruas ya, memang dengan tulang belakang. Apakah memang area ini yang paling rentan dan hanya terjadi di sana atau sebenarnya bisa terjadi di area tubuh yang lain? Jadi gini, sebenarnya itu kalau misalkan kita bicara area pinggang itu kan paling banyak nih kita gunakan puluhan tahun. Jadi mulai dari mengangkat beban, kemudian dari posisi kita dari duduk ke berdiri, kemudian belum lagi aktivitas-aktivitas yang lain. Nah otomatis kalau misalkan, nah itu dia tubuh itu ya otomatis kan menyesuaikan nantinya. Kemudian dia ada namanya degeneratif, artinya dia penuaan. Nah jadi kalau misalkan di rambut ada ubanan, nah di tulang-tulang kita, di bantalan kita terjadi namanya proses-proses tadi. Misalkan di bantalan cairannya mulai berkurang, kemudian kelemahan dinding bantalannya, kemudian di tulang-tulang di tulang belakang itu mengalami penumbuhan tulang atau pembesaran, kemudian penebalan dari ligamentum atau otot-otot di jaringan ikat di area situ. Nah itu sebenarnya kompensasi dari penambahan dari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan selama ini. Jadi gitu. Jadi memang kalau misalkan pasien-pasien datang ke saya, ya memang kalau usia penuaan kan kita memang nggak bisa cegah ya. Memang kita yang bisa kita cegah misalkan kita rajin melatih otot pinggang, kemudian
berat badan seperti itulah kira-kira. Jadi memang itu bisa terjadi dari faktor internal juga yang memang tahunan kita lakukan dan itu bagian dari pola hidup kita juga gitu ya. Betul. Tapi memungkinkan tidak ada kondisi yang mungkin situasional, mendadak dan menyebabkan saraf kejepit, misalnya trauma atau kecelakaan. Ya, trauma saraf kejepit bisa. Jadi memang biasanya patah tulang. Nah itu kan juga misalkan patah tulang belakang, misalkan jatuh dari ketinggian atau kecelakaan lalu lintas. Nah itu kan karena tulang itu posisinya kan di depan tuh dari saraf, otomatis ngejepit saraf yang di belakang. Nah itu biasanya sifatnya lebih fatal ya. Jadi memang dia bisa kelemahan pada kakinya biasanya bisa langsung akut sifatnya. Jadi nggak bertahap, jadi langsung. Kemudian bisa juga yang lebih jarang bantalannya robek karena dia jatuh itu robek langsung ngejepit saraf bisa. Justru sifatnya lebih akut dan memang akut harus dan lebih nyeri memang lebih tiba-tiba. Nyeri, penanganannya juga harus lebih cepat lagi gitu ya, karena mungkin dampaknya juga akan lebih parah juga begitu ya. Betul. Nah kalau kita lihat dari tingkat keparahannya, ada nggak sih tingkatan dari kondisi saraf kejepit? Ya, jadi memang kalau misalkan kita nilai, kalau dari tingkat keparahan kita nilai dulu nih. Misalkan kalau misalkan bantalan, ya ada bantalan tulang belakang itu kan sering menyebabkan saraf kejepit juga. Jadi ada bantalannya yang cuman bengkak saja, kemudian ada yang cuman dia robek saja tapi isinya nggak keluar. Cuman ada lagi yang namanya sampai keluar, ada yang namanya ekstrusi ya. Jadi dia sampai menjepit saraf yang di belakang. Nah itu dari bengkak sampai dia keluar itu, nah itu sebenarnya tingkatan-tingkatan. Kalau misalkan dia cuma bengkak, mungkin keluhan pasiennya cuma nyeri pinggang aja. Cuman kalau misalkan dia udah keluar, nah itu dia Mbak Dika yang menyebabkan saraf terjepit tadi, yang munculnya keluhan-keluhan tadi. Paling bahaya tuh di area mana sih kita bisa terjadi saraf kejepit dan itu dampaknya paling serius? Paling banyak itu di daerah pinggang memang. Paling pinggang ya? Karena memang kan pinggang itu dia yang paling sering kita gunakan kan. Kemudian satu lagi bebannya kan lebih banyak. Belum lagi juga misalkan pada orang yang berat badan berlebih, nah itu dia biasanya lebih rentan terhadap terjadinya nyeri pinggang ini. Nah bagaimana yang di leher? Ini kan selain di pinggang, di leher juga sering terjadi ya. Kadang-kadang kita kan memang sering pegal juga kan di leher. Bedanya apa nih dok? Kalau leher memang biasanya penyebabnya lebih kepada aktivitas kita nih. Misalkan kan kita sering nunduk nih, kemudian kita sering di depan komputer. Nah ini biasanya tuh jangka panjang tuh. Jadi memang dia kalau misalkan kita terjadi saraf kejepit, yaitu nyeri leher, kemudian dia nyeri ke tangan. Menjalar ya menjalar ke tangan. Nah itu memang walaupun dia lebih jarang pada dibandingkan dengan pinggang, nah cuman sering juga terjadi sebenarnya karena aktivitas tadi. Nah, gitu. Saat seseorang merasa sepertinya nih saya ada yang nggak beres nih ya, ada tadi ya gejala-gejala tadi, ada nyeri, lalu menjalar begitu. Itu memang sudah harus langsung ke tenaga profesional atau sebenarnya masih bisa dengan exercise di rumah? Kalau misalkan dia nyeri dan dia sifatnya baru, misalkan di bawah seminggu nih atau 2 minggu masih bisa exercise di rumah, masih bisa kita tunggu. Cuman kalau dia sudah ada nyeri menjalar, nah itu biasanya nyerinya udah lama tuh. Nyeri diawali dengan nyeri leher dulu, misalkan nunggu sebulan baru mulai muncul nyeri menjalar. Nah itu sebaiknya kita ke tenaga profesional. Kan jadi seperti tadi kan bukannya langsung operasi sebenarnya jawabannya kan. Jadi tetap nanti diperiksa dulu tuh pemeriksaan klinis, kemudian MRI. Jadi untuk memastikan sebenarnya jepitannya berapa banyak gitu. Jadi tidak semua tuh bisa langsung gitu ya dok ya, sebenarnya masih bisa nih ditunggu dulu, dilihat dulu tadi tingkat keparahan dan keluhannya ya. Apalagi kalau memang masih bisa berjalan jauh, baik gitu, tidak ada masalah, mungkin bisa dilatih. Mungkin tadi dengan renang juga bisa nggak sih dok? Bisa. Bagus. Nah kalau memang sudah sampai di titik mana nih, kayaknya kita sudah harus ke tenaga profesional selain tadi memang menunggu waktunya mungkin 1 minggu lebih gitu ya. Apa yang menjadi tanda kayaknya ini udah nggak bisa nih? Biasanya yang paling sering pasien datang itu yaitu karena ada nyeri pinggang itu lama, misalkan lebih dari 1 bulan, 2 bulan. Kemudian yang kedua dia itu keluhannya itu nyeri menjalar ke kaki. Kemudian dia nggak bisa berjalan jauh atau nyeri menjalar ke tangan. Nah itu biasanya udah sebaiknya ke tenaga profesional supaya penanganannya bisa langsung, baik itu fisioterapi dan sebagainya. Jadi memang kalau sudah lama tidak juga ada kemajuan, bahkan ada perburukan di sana dan sakitnya makin gitu ya dok ya, memang sudah harus ke tenaga profesional. Biasanya pertolongan pertamanya apa nih dok?
Kalau misalkan pertolongan pertama, sebenarnya kalau misalkan otomatis bisa mengistirahatkan dari kita kegiatan yang biasa nih. Misalkan dia pada saat mengangkat beban, otomatis dia resting, istirahat. Kemudian posisi rebahan, artinya mengurangi beban. Karena kan kalau kita posisi berdiri artinya ada beban kan, kemudian beban. Kemudian bisa juga dengan pada saat posisi kita tidur, bisa ditambahin bantal ya? Pada di area lutut untuk mengurangi ketegangan otot dan sebagainya. Nah ini menarik nih tentang tidur. Katanya kalau misalkan orang dengan saraf kejepit, memang kalau bisa di tempat tidur yang rata dan tidak terlalu empuk. Benar nggak sih dok? Jadi sebenarnya kalau misalkan tempat tidur yang rata, ya memang dia bagus. Karena memang kan dia mempertahankan, jadi kan tulang belakang kita ini ada lengkungannya ya. Yang tulang belakang pinggang, dia lengkungannya agak ke depan. Kalau yang torakal atau leher, yang torakal agak ke depan gitu ya. Agak membungkuk ke depan. Nah itu jadi kalau yang lurus, jadi dia tuh mempertahankan lengkungan itu. Oh, okay. Nah cuman kan kalau misalkan, kan kita juga nggak mungkin terus tiduran di tempat yang keras kan. Karena dan kadang-kadang jadi pegel-pegel juga badannya. Kan. Sebenarnya yang penting sih intinya itu kasurnya itu bukan yang rusak gitu ya. Maksud saya bukan yang rusak. Bukan yang rusak, oke. Jangan tidur di kasur rusak gitu ya. Enggak, maksudnya rusak itu kan misalkan dia lengkungannya terlalu dalam. Terlalu dalam gitu kan. Nah itu otomatis kan lengkungan badan kita yang normal tadi kan berubah ya. Kalau lengkungannya berubah, ya otomatis penyesuaian otot, penyesuaian organ tulang belakangnya juga terjadi. Makanya dia sering nyeri. Baik, malah jadi mungkin pas bangun tidur bukannya malah makin segar, tapi sakit. malah pegal-pegal. Itu yang sering terjadi pada pasien saraf kejepit. Kayaknya kalau bangun tidur tuh momok yang menakutkan juga gitu ya untuk bangun. Aduh sakit sekali untuk bangun gitu. Apalagi mungkin tadi posisi tidurnya tidak nyaman atau kondisi tempat tidurnya mungkin yang kalau dengan spring bath sudah tidak lagi pernya baik gitu kondisinya, jadi terlalu melengkung dan ini akan menyebabkan juga kondisi tidurnya makin gak nyaman gitu ya dok ya. Jadi mempengaruhi postur. Kemudian cara bangkit dari tempat tidur. Nah gimana tuh dok? Kan biasanya langsung, tapi yang idealnya kalau kita dengan ada yang menderita nyeri tulang belakang ya miring dulu. Karena kan pada saat posisi miring kita kan mengurangi beban kan pada punggungnya. Oke, jadi nggak boleh langsung duduk begitu ya? Dari posisi duduk. Ini akan ada kejutan juga buat tulang belakang kita dan ototnya ya? Bebannya lebih besar. Oke, kalau posisi tidur, yang baiknya apakah terus menengadah atau kita sebenarnya boleh loh tidur miring dalam kondisi? Boleh miring. Jadi memang miring juga disarankan untuk mengurangi nyeri punggung sebenarnya. Kenapa dok? Kenapa miring disarankan? Apakah memang tekanannya akan lebih ringan ketika tidur miring? Harapannya yaitu mempertahankan postur tulang belakang kita, kemudian mengurangi beban dari punggung kita sebenarnya, otot-ototnya terutama. Baik. Dok, akhir-akhir ini kan kalau kita lihat yang menderita saraf kejepit itu makin muda gitu usianya ya. Dan mungkin dulu kita anggap tuh kayaknya orang tua aja deh yang punya kondisi demikian. Kalau dokter memandangnya kenapa anak muda sekarang makin sering kena saraf kejepit? Ya, yang paling sering sebenarnya biasanya dua hal. Yang pertama itu aktivitas sebenarnya. Aktivitas misalkan dia di depan komputernya terlalu lama, aktivitas bekerja. Kemudian yang kedua ada lagi pengangkat beban misalkan. Nah ini sering nih ya, pada pasien muda. Kemudian yang lebih sering lagi yaitu itu berat badan. Jadi ini pencetus yang paling sering pada pasien muda, nah itu biasanya itu pekerjaan dan berat badan. Pola hidup, pekerjaan, postur tubuh dan bobot tubuh gitu ya. Apa sih yang menyebabkan orang dengan kelebihan berat badan akhirnya punya saraf kejepit? Apakah memang ini memperberat kerja si tulang belakang? Ya, tentu aja ya, karena memang kan dia bantalan itu kan bukan struktur yang keras kayak tulang ya, dia kan lunak bantalan itu. Kalau misalkan dikasih beban terus, apalagi tahunan, otomatis dia robek. Jadi kemudian dia isinya juga keluar, kemudian bisa ngejepit saraf. Selain itu kan juga lutut gampang sakit dan lain-lain. Jadi memang kalau untuk berat badan berlebih itu efeknya ke badan kita, ya sistem otot kita, otot dan tulang kita ya banyak memang. Berarti salah satu solusinya adalah menurunkan si bobot berat badan dulu. Iya. Nah dok, kalau kita masuk pada terapi atau pengobatan, biasanya apa yang dijalani? Jadi memang kita biasanya bertahap dulu, Mbak Dika. Jadi kita lihat berdasarkan keluhannya gimana. Kalau untuk yang ringan biasanya apa? Kalau yang ringan, ya itu tadi bisa kita lakukan exercise, ya. Kemudian mengurangi olahraga high impact, kemudian mengurangi berat badan, kemudian dia berenang. Kita evaluasi gimana.
Kalau misalkan dia masih belum ada pengurangan, kita bantu dengan fisioterapi. Karena memang kan latihan-latihan punggung ini kan kita mending memang mendapat saran dari profesional kan mengenai latihan punggung yang benar. Kecuali memang kalau berenang kan otomatis memang udah banyak yang paham kan berenang, olahraganya otomatis di dalam air juga otot-ototnya udah terlatih. Kemudian berat badan, ya, kemudian aktivitas, mengangkat beban, dikurangin dulu. Nah itu bisa tuh kita evaluasi dalam 1 bulan, kita lihat nih membaik nggak keluhannya. Nah jadi biasanya sih insya Allah kalau misalkan dia ringan, dia banyak perubahan sebenarnya. Nah bagaimana dengan yang berat? Kalau yang berat, nah itu biasanya kan datang ke dokter. Kita evaluasi dengan MRI biasanya. Kita periksa MRI, kita lihat. Kalau misalkan dia ringan, dan biasanya kita lakukan fisioterapi sebenarnya. Kemudian, tapi kalau misalkan dia sedang atau berat, nah itu mungkin perlu tambahan seperti obat-obatan, suntikan, kemudian yaitu sampai tindakan operasi. Jadi memang perlu ada tambahan obat-obatan dan yang paling sering pastinya yang pertama adalah si anti nyeri ini ya dok ya. Nah seberapa lama sih kita bisa mengonsumsi obat anti nyeri ini? Untuk awal kan sebenarnya anti nyeri ini bisa kita konsumsi seminggu, 2 minggu. Karena memang kan kalau misalkan dia, ada orang pasien datang enak, tapi kalau misalkan dia lepas obat nyeri lagi. Nah itu kan berarti belum solve, artinya belum selesai nih masalahnya. Nah itu yang perlu kita, akar masalahnya di mana gitu. Jadi selama kondisinya masih nyeri ya otomatis mau nggak mau. Tapi kalau sudah tidak ada rasa nyeri nggak usah ketakutan juga gitu ya. Akhirnya kayaknya buat antisipasi saya minum aja nggak juga seperti itu. Jadi memang harus dengan anjuran dokter, nggak boleh sembarangan. Jangan sampai kita minum sesuai dosis yang kita mau nanti malah jadi merepotkan ke depannya. Oke nanti kita lanjut lagi dok ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Ya pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas saraf kejepit dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa lo menelpon kami di 021-2903-264 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama Dr. Muhammad Fahri Lubis SPOTK Spine, spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan tulang belakang dari Rumah Sakit Sumber Waras. Tadi kita terputus di obat anti nyeri. Nah, kalau bicara tentang obat-obatan yang lain, sebenarnya apa yang memang perlu sekali dikonsumsi oleh orang yang memang dalam kondisi saraf kejepit? Perlukah seperti vitamin untuk sarafnya atau memang ada hal-hal yang lain? Jadi sebenarnya kalau misalkan obat-obatan itu yang dominan biasanya memang obat nyeri. Jadi memang obat nyeri yang dia fokusnya. Karena itu yang paling sakit ya dok ya? Otot ke tulang, kemudian obat nyeri yang untuk nyeri sarafnya, karena memang ada beda kan. Nah cuman memang ya obat nyeri itu kan memang pasti ada efek sampingnya lah. Jadi memang terutama untuk jangka panjang. Jadi sembari dia makan obat nyeri, tapi fisioterapi, kemudian exercise-nya juga harus dilakukan. Harapannya nanti begitu exercise-nya udah ada hasilnya, nah dia bisa lepas dari obat nyeri. Jadi obat nyeri itu di awal, jadi seminggu begitu ya bekerja juga untuk mengurangi radang kan. Nah kemudian nanti kita harapkan hasil dari exercise-nya itu yang bakalan mengurangi nyerinya untuk jangka panjang gitu. Jadi bukan kita makan obat nyeri untuk jangka panjang, nah itu memang nggak disarankan. Tidak disarankan karena efeknya banyak banget ya. Iya. Nah dok, dari exercise tadi atau fisioterapi, berapa lama biasanya orang menjalani exercise tersebut? Ada nggak sih jangka waktunya yang memang bisa dipastikan? Kalau program exercise di rumah ya biasanya kan bisa 20 menit, 30 menit, sebenarnya udah cukup, yang penting rutin. Nah, tapi memang untuk latihan-latihannya ini, nah memang kan biasanya dari tim fisioterapis ada lengkap nih latihan-latihan penguatan otot punggung. Ada juga mungkin penguatan otot punggung kayak dari pilates dan sebagainya, itu mungkin lebih detail nanti ke orang yang berpraktisi di situ ya. Kemudian kalau fisioterapi biasanya 45 menit. Karena memang fisioterapi ini biasanya pada orang yang udah dengan keluhan yang bulanan gitu. Jadi memang kalau misalkan orang yang baru keluhannya seminggu 2 minggu, jarang tuh saya suruh fisioterapi biasanya. Karena kan anggapannya masih sifatnya ringan. Kecuali dia misalkan dia sifatnya sedang, artinya dia 2 minggu, tapi sebelumnya udah pernah gini dok, berulang lagi. Nah itu biasanya kita bantu.
dengan fisioterapi. Dari hasil MRI juga saraf kejepitnya ringan, ya berarti bisa fisioterapi. Oke, Gitu. jadi tergantung juga kondisi si pasien ya. Kalau memang sudah berbulan-bulan, memang memerlukan tadi bantuan dari fisioterapi. Nah, dok, kadang-kadang kan sudah fisioterapi udah enak nih, udah berjalan normal, beberapa bulan kemudian kambuh lagi. Ini apa yang terjadi dalam kondisi demikian? Nah, memang biasanya pasien-pasien biasanya udah tahu nih, nanti dia tahu badannya sendiri nih. Kira-kira selanya di mana, gerakan apa yang dia nggak boleh lakukan, bebannya gimana yang dia ini. Jadi memang mereka biasanya jaga banget tuh. Dia nggak mau ngangkat beban lagi, mendorong-mendorong dia pun jaga banget. Cuman memang biasanya berulang, yaitu kalaupun dia memang berulang, ya evaluasinya sebenarnya bisa. Karena memang fisioterapi kan di rumah sakit. Di rumah kita tetap, apalagi kalau kita udah ada misalkan riwayat nih nyeri punggung, tetap exercise di rumah sebenarnya minimal 2 kali seminggu atau berenang untuk mencegah kekambuhan itu sebenarnya. Jadi kalau dia kambuh, dia boleh exercise dulu, kecuali nggak ada perubahan baru bisa makan obat nyeri atau fisioterapi. Kalau nggak ada perubahan. Jadi memang tidak menutup kemungkinan kondisi yang sama akan berulang gitu ya? Karena memang nyeri pinggang itu pada kita yang normal aja juga sering terjadi kan, karena kita nyetir jarak jauh dan sebagainya. Cuman kan biasanya nggak lama gitu, cuman 2-3 hari udah oke gitu kan. Nah cuman kalau kita udah lebih dari 2 minggu, 3 minggu, nah itu kita udah aware gitu. Jadi memang bisa berulang, dan kalau berulang bisa exercise dulu dan di kita rumah. harus nyari sumbernya nih, misalkan dari kita di kantor. Dari nyetir kita kejauhan nih mungkin, posisi duduknya. Posisi duduk nggak nyaman gitu ya dok ya? Kemudian beban, berat badan, ya itu. Itu memang harus diperhatikan ya, dan biasanya orang yang punya saraf kejepit sudah pernah mengalami, tahu selanya nih, apa yang tidak boleh dilakukan. Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan via Instagram dari @susanti. Pertanyaannya, dok, 16 tahun yang lalu saya pernah mengalami kecelakaan motor dengan jatuh terduduk. Saat di rongsen, tulang ekor saya 3 ruas dari bawah terdeteksi sedikit bengkok ke kanan. Saat ini saya bisa berkegiatan namun tidak bisa terlalu lama. Apakah masih bisa di-treatment dok, atau akan berpengaruh saat saya hamil? Nah gimana dok? Jadi memang kembali lagi nih, kalau misalkan dia tulang ruas belakangnya bengkok, kan kita harus lihat nih bengkoknya seberapa banyak. Tapi memang kebanyakan kalau misalkan dia di bawah 40 derajat, kan ada namanya skoliosis ya. Jadi memang ya kelainan bawaan nih dari pasien. Sebenarnya kalau misalkan dia sudah umurnya di atas 20, kan dia kemungkinan bertambah kecil. Jadi memang bengkoknya itu tetap. Cuman ya memang kalau misalkan ada riwayat pinggang bengkok, otomatis dia harus lebih ekstra nih dalam menjaganya, dalam latihannya gitu. Jadi misalkan dia rajin berenang, kemudian rajin exercise penguatan otot punggung. Jadi sebenarnya selama tidak ada keluhan saraf terjepit, yang keluhan menjalar ke kaki itu, ya sebenarnya nggak perlu khawatir. Cuman memang pasien harus tahu bahwa nyerinya itu gampang terjadi pada yang punggung. Karena kan balance-nya beda, karena dia bengkok. Tapi memang penderitanya banyak sih. Penderitanya banyak ya dok ya? Banyak. Nah bisa nggak sih dok, ini menyambung dari pertanyaan Mbak Susanti sendiri ya. Cedera di beberapa tahun yang lalu tidak ditangani dengan baik, mungkin kadang-kadang kita cuma urut-urut aja gitu ya. Nah terus berdampak pada saraf kejepit di beberapa tahun kemudian. Apakah itu bisa terjadi karena faktor itu atau sebenarnya faktor yang lain? Kalau misalkan dia dulunya patah, ya patah tulang belakangnya bisa. Atau misalkan dia ada riwayat skoliosis nih, atau pinggangnya bengkok, bisa. Cuman ya nggak pasti. Tidak pasti ya? Nggak pasti, tergantung juga aktivitas pasien gimana, berat badan pasien gimana. Otomatis kan sebenarnya biasanya kalau pasiennya udah ada riwayat tuh, dia harusnya kan lebih aware lagi kan untuk mencegah kesehatan tulang belakangnya kan sebenarnya. Baik, jadi memang untuk Mbak Susanti ya, mungkin kalau memang masih ada keluhan bisa untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional untuk dilihat juga terapi apa yang tepat, apa yang harus dilakukan. Semoga sehat ya Mbak ya. Oke, dok, kita lanjut lagi pada pengobatan. Terakhir, kalau memang harus operasi, ini kan orang pada takut nih dok. Sebenarnya di operasi tuh diapain sih? Sarafnya dibuka, dikeluarkan dari jepitannya atau gimana? Dan apa yang terjadi pada orang tersebut? Apakah ada risiko yang bisa dialaminya? Jadi memang perkembangan zaman kita kan alhamdulillah bagus ya. Termasuk di Indonesia pengembangan penanganan tulang belakang juga sangat baik sebenarnya. Jadi memang
kalau untuk saraf terjepit ini banyak kita kembangin teknologi-teknologi baru seperti menggunakan endoskopi. Artinya memang dengan minimal invasif. Artinya sayatan-sayatan minimal. Jadi pasien pun 1 hari pasca operasi juga udah bisa pulang. Ya, kemudian nyeri pasca operasinya pun juga minimal. Kemudian biasanya dalam minggu itu atau minggu depannya pasien juga udah bisa kembali beraktivitas kan sebenarnya. Jadi memang secara garis besarnya yaitu kalau misalkan dia jepitannya akibat bantalan tadi, ya bantalannya dibebaskan saraf terjepitnya dari bantalan itu. Kalau dia tulang atau ligamennya yang ngejepit, ya dibebaskan. Sebenarnya teorinya sih itu sebenarnya. Walaupun pada prakteknya ya kita kerjain ya, cuman ya secara garis besar umumnya kita pengen mengerjakan itu. Kalau misalkan efek samping nih, saraf orang kan beda-beda ya, ada yang sensitif, ada yang apa. Jadi memang karena kita nih operasinya memang di area saraf. Gimana kita mau bebasin sarafnya kalau misalkan kita nggak operasi di area saraf kan. Nah memang rata-rata sih insya Allah kalau operasi tulang belakang yang bagus dikerjakan, kemudian trauma minimal, rata-rata nggak ada masalah. Cuman kadang ada yang lebih sensitif, kemudian misalkan ada cedera saraf biasanya seperti ada kesemutan pada kaki pasca operasi, kemudian agak nyeri-nyeri sedikit pasca operasi. Tetapi sebenarnya itu sifatnya sementara. Jadi memang seiring berjalan waktu akan lebih membaik sebenarnya. Tetapi secara garis besar sih insya Allah hasilnya bagus. Untuk memang yang memang perlu tindakan ya, untuk memang kasus-kasus berat yang udah nggak bisa lagi dengan penanganan konservatif. Artinya konservatif itu seperti fisioterapi, obat-obatan, injeksi udah nggak ada fungsinya lagi, ya kan kita nggak mungkin menunggu sampai sarafnya rusak kan, jadi memang harus segera dibebaskan. Mau tidak mau harus dibebaskan. Tapi bagaimana kalau misalkan ada pasien yang setelah operasi, lalu akhirnya bertemu dengan operasi selanjutnya karena kondisinya terus ada perburukan atau mungkin jadi ada saraf kejepit tempat lain. Ini apa yang terjadi, Dok? Apakah memang pasca operasi harus ada yang dihindari dari orang tersebut? Jadi memang nyeri terjepit itu bisa berulang memang, walaupun sudah dilakukan operasi. Biasanya itu penyebabnya itu, yang paling sering itu yaitu lebih ke aktivitas setelah operasinya nih. Misalkan berat badan yang nggak dijaga, kemudian aktivitas high impact yang nggak dijaga. Ya, nah itu dia lebih rentan. Karena kan contoh misalkan untuk bantalan yang terjepit, ya kan kita ngambil yang bantalan yang keluar aja kan, yang di dalam kan masih ada tuh. Kalau misalkan berat badannya nggak dijaga atau di aktivitasnya misalkan sering ngangkat beban, bisa keluar lagi. Bisa gitu ya. Ngejepit lagi. Nah ini yang nantinya. Berarti ada nggak sih aktivitas yang memang tadi memang selain yang nggak boleh angkat beban berat atau mungkin gerakan-gerakan yang mengejutkan gitu ya, itu kan memang harus hindari sebelum operasi pun seperti itu. Apa ada yang memang setelah operasi tidak boleh dilakukan? Mengangkat beban. Mengangkat beban. Itu paling tidak boleh. Iya, kalau misalkan berat badan kan otomatis iyalah. Cuman kan berat badan itu kan nggak mungkin orang tiba-tiba langsung turun drop kan. Dan memang kan nggak semua orang gemuk kan. Cuman memang mengangkat beban, nah itu memang dihindarin. Jadi yang tapi kalau kayak belanjaan gitu ringan apa gitu sih nggak ada masalah. Cuman angkat cangkir aja sih udah males nih, Dok. Cuman kalau gitu ya. Meja, apalagi beres-beres rumah ngangkat galon aqua dan lain-lain. Orang sehat aja bisa sakit pinggangnya kan. Betul, apalagi angkat beban kehidupan ya, Dok ya. Itu beda ya. Curhat. Nanti kita lanjut lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang saraf kejepit dan masih bersama dokter kita, Dr. Muhammad Fahril Lubis, SPOTK Spine, spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan tulang belakang dari Rumah Sakit Sumber Waras. Dok, sebelum kita lanjut sepertinya ada penelpon. Kita sapa dulu ya. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Bapak Adin dari Palembang. Baik, Bapak. Silakan, Pak. Apa yang ingin ditanyakan? Ini Bapak nanya, kan Bapak udah 7 tahun sakit ini. Nah, udah asalnya itu Bu. Iya, Bapak. Nah, langsung pagi-pagi nggak bisa jalan lagi. Ya, ini di awal, di 3 tahun yang lalu atau bagaimana, Pak? Iya, leher yang sakit itu, Pak. Lehernya sakit. Nah, selalu sakit kepala terus itu Bapak.
Oke. Ya. Nah langsung stroke itu, Bu. Langsung stroke? Iya langsung stroke, nggak bisa jalan kanan, kiri kanan. Oke. Apa yang, kapan Bapak terjadi stroke, Pak? 2016 itu. 2016 hingga saat ini. Baik. Dokter mungkin ada yang ingin ditanyakan? Lebih lanjut silakan. Ya, ini Bapak mau nanya, apa syarat-syarat obat itu? Baik, Pak. Baik. Kita coba dokter mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan, Dok. Ya, Pak. Maaf, Pak. Tadi yang ditanya apa, Pak, pertanyaannya? Ini, Dok. Ini Bapak ini kena kepala sakit asalnya leher yang sakit. Leher. Nah, pas itu pagi-pagi langsung nggak bisa jalan lagi. Ya, jadi gini, Pak. Jadi memang itu kalau misalkan, berarti ini kalau yang saya tangkap, berarti Bapak tangannya sekarang ada gangguan pergerakan, lemah, kakinya juga lemah. Iya, lemah ya. Bapak Iya. udah nggak bisa berjalan atau masih bisa? Iya. Bapak masih bisa berjalan atau bagaimana, Pak? Masih bisa berjalan, Pak. Nggak bisa jalan ini, nggak bisa duduk aja. Oke, jadi baik. memang keluhannya yang harus dilihat, Pak, kita lihat bahwa kelemahan ini sebenarnya berdasarkan dari stroke-nya atau dari saraf kejepit. Karena kalau stroke dan saraf terjepit itu beda, Pak. Kalau misalkan dia stroke, otomatis kan saraf-saraf yang di kepala. Nah, kalau misalkan saraf terjepit, misalkan di leher, nah itu otomatis saraf-saraf yang di leher. Penanganannya juga berbeda. Kalau misalkan untuk stroke, otomatis nanti Bapak dapat penanganan dari dokter saraf untuk evaluasi tekanan darah, ada perdarahan atau tidak yang berkolaborasi dengan dokter bedah nanti. Nah, kalau misalkan dia penyebabnya dari penjepitan di leher, baru biasanya nanti kita evaluasi, kita MRI dan sebagainya untuk melihat berat ringannya terjepitnya. Cuman ini Bapak memang biasanya berarti riwayat darah tinggi nih. Iya, darah tinggi Bapak ya. Berarti memang kalau misalkan dia lebih ke stroke, berarti memang penanganannya nanti lebih ke bagian saraf itu, Pak. Yang dievaluasi. Selanjutnya mungkin ada dapat tambahan fisioterapi dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin nanti bisa tips dari dokter dan saran dari dokter bisa dijalankan ya. Jadi memang coba diperiksakan juga ke dokter saraf ya. Karena memang berbeda juga nih kondisinya ya, stroke dan tulang saraf kejepit tulang ke belakang. Bisa memang ada komplikasi nggak sih dari si kondisi saraf kejepit itu, Dok? Jadi saraf kejepit itu ya itu komplikasinya yang tadi kelumpuhan. Kemudian nyeri menjalar. Nah, itu dia. Jadi memang kalau secara general memang biasanya kan dia tuh kelemahan pada tungkai itu kan bisa dari stroke. Kemudian kalau dia yang mirip-mirip juga misalkan pada penyakit gula yang lama, nah itu kan biasanya juga ada kesemutan pada kaki. Nah itu biasanya dokter ya itu harus mendiagnosis dengan tepat. Ini memang gara-gara saraf kejepitnya atau memang gara-gara penyakit lainnya. Nah ini memang yang tidak boleh kita singkirkan karena memang kan penanganannya kan berbeda jauh. Sangat berbeda ya. Jadi memang harus dilihat di sumber masalahnya di mana gitu ya. Betul. Nah, Dok, kalau kita bicara tentang saraf kejepit, pasti kan ada rasa nyeri. Nah, yang kalau bicara tentang nyeri, orang Indonesia pasti ujung-ujungnya awalnya yang paling dilakukan adalah urut dulu gitu ya, pijat dulu. Berbahaya nggak sih, Dok? Nah, kembali nih, kalau misalkan dia nyerinya ini yang bagaimana? Kan banyak orang masas untuk pegal-pegal ringan, otomatis banyak yang melakukan sebenarnya kan. Nah, cuman memang kalau misalkan banyak nih tapi yang berkembang misalkan dia masasnya urutnya ekstrim. Kadang pasien datang udah sampai ekstrim lah gitu kan. Nah, itu memang yang tidak dianjurkan sebenarnya. Karena kan memang ibaratnya kalau misalkan yang lebih yang lebih sesuai dengan medis kan sudah ada yang namanya fisioterapi sebenarnya kan. Betul. Nah, itu sebenarnya lebih safe, kemudian juga lebih aman untuk organ tubuh yang lain. Artinya dan yang mengerjakan pun juga memang orang-orang yang udah paham gitu loh, maksudnya struktur tubuhnya bagaimana. Nah, itu sebenarnya lebih aman untuk aman ya. Nah, tapi jadi memang kalau nyeri ya kan nggak orang Indonesia aja, semua orang pengen cepat hilang nyerinya. Betul. Kan memang kondisi yang nggak nyaman kan. Cuma memang kalau misalkan nyeri pinggang kronis maksud saya ini lebih dari 1 bulan, kita fisioterapi kan nggak mungkin begitu fisioterapi langsung hilang nyerinya kan nggak mungkin. Jadi memang harus sabar nih, bertahap. Nah, tapi ya insya Allah kalau misalkan kita rutin, makanya
kan saya bilang kalau ke pasien, Bu, 2 kali seminggu 1 bulan gitu. Nah itu dijalanin. Tapi kalau misalkan dia nih, berapa kali Bu datang-datang, cuma 1 kali dok, cuma 2 kali, sakit lagi. Nah itu kan berarti kan belum tuntas. Gitu. Jadi nggak bisa instan juga ya, walaupun dengan fisioterapi. Bahkan obat anti nyeri juga nggak bisa instan, ada waktunya dulu gitu kan, sampai nyerinya hilang. Dok, kalau kita bicara tentang tadi, ya berarti kan nggak boleh ya diurut sembarangan, apalagi dengan tekanan yang tertentu. Bagaimana orang yang memang sudah recovery, sudah sehat gitu, apakah memang tidak disarankan untuk ditekan di bagian tersebut? Kalau misalkan dia otomatis, kalau misalkan dia sembuh, otomatis nggak ada keluhan dong. Otomatis kan, maksudnya ditekannya untuk ya, mungkin diurutnya di bagian tulang belakang ya, atau ya, berarti masas yang lebih masas secara umum ya sebenarnya kalau udah sembuh nggak ada masalah. Tidak akan ada kondisi berulang gitu ya. Iya, cuman ya bukan masas untuk urut yang untuk membenarkan itu berarti kan. Betul. Jadi nggak ada masalah selama sesuai koridornya ya. Jangan sampai terlalu keras juga. Apa segala macam juga banyak yang melakukan. Kadang-kadang kan ketakutan kan, bahkan kalau untuk dipegang di area itu aja kita ketakutan gitu kan. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan. Mungkin ada tips dari dokter, pencegahan paling tidak dengan pola hidup hari-hari itu seperti apa? Ya, jadi memang kalau kita lihat bahwa tulang belakang ini kan banyak menanggung beban dari berat badan, kemudian pengangkatan berat. Jadi memang sembari kita menjaga aktivitas dari usia muda, kita harapkan bisa mendapatkan tulang belakang yang sehat pada usia tua. Amin, itu dia yang kita harapkan. Terus dengan kualitas hidup yang sehat sampai akhir nanti usia kita ya. Dok, terima kasih banyak sudah hadir di Bincang Sehati. Sering-sering main ke sini, semoga bisa berbagi inspirasi untuk pemirsa di rumah ya. Pemirsa, itu dia tips dari dokter kita sudah dicatat. Semoga berguna untuk Anda. Saya Astia Dika, pamit undur diri. Sampai jumpa.